curhatan dari si penyanyi sebenarnya. Oh, curhatan dari penyanyi ya. Iya, boleh diceritain nggak? Lagunya kayak gini. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, sakitnya, oh sakitnya. Hai sahabat langka, ketemu lagi sama Cika dalam acara Ngobrol Bareng Cika. Hari ini tamunya sangat-sangat istimewa karena Cika belum pernah ketemu. Cuman dia DM, terus langsung dia bilang, Bu, aku bersiap loh jadi narasumber. Oke, kita perkenalkan. Ini siapa? Ilham Baso. Ilham Baso. Jadi ini salah satu dulu pernah ikut Idol ya? Iya, pernah ikut Idol sih. Season yang ketiga. Yang Sama terus Iksan sama Dirli. Oh, iya. dia sampai yang 6 besar ya. Tadi sekarang aku baru lihat di Instagram ternyata dia lebih jadi penulis lagu, Iya, pencipta bener. lagu. Pencipta lagu, penulis lagu. Kenapa bisa jadi begitu? Karena nyanyi nggak laku. Jadi gue di belakang layar aja lah. Ya nggak, karena emang passionnya orang tua juga pencipta lagu. Oh, orang tua pencipta lagu. Apa suka bikin nulis lagu, jadi ya nurun lah ke anaknya. Nurun ya, titisan gitu ya. Iya betul, titisan. Titisan betul banget. Biasanya kalau dapat bikin lagu itu inspirasinya dari mana? Dari ini ya sebenarnya biar lebih relate sama orang, inspirasinya dari sekitar aja. Sekitar aja. Sekitar kayak pada ada momen yang aku bikin lagu tuh di atas jembatan Kokas, tahu? Ngapain mau terjun? Tadinya mau terjun. Patah hati? Iya, pas banget ngelihat ada orang yang lagi pacaran, terus mereka itu ribut, berantem. Aku nggak tahu masalahnya apa. Terus? Tapi tiba-tiba di otakku pikir aja, oh pasti masalahnya ini nih. Pasti masalahnya. Aku yang bikin sendiri. Oh, halu dia. Dan akhirnya jadilah lagu. Judulnya? Judulnya dulu waktu itu judulnya itu Hujan. Oh, berantem kok dari hujan ya? Karena waktu itu pas banget hujan. Wih. Karena ada liriknya Udah gini. kayak ini ya. Kayak di scene dalam film-film gitu ya. Ya elah. Karena ada liriknya yang aku buat, kau seperti hujan di mataku. Kayak gitu. Pantesan kamu. Hei wanita. Hai istriku. Pantesan dia lele ya. Dong. Gimana kata-katanya begitu ya? Dia belum sadar aja nih. Dia belum sadar ya. Kena tipu muslihat ya. Belum sadar aja. Nah, aku tuh penasaran gitu loh, kaget juga. Kok dirimu bisa tahu aku? Padahal kamu nggak tahu kalau aku punya brand langka. Bener. Aku tuh bisa tahu. Jadi ntar paranormal lagi. Oh, paranormal. Bukan maksudnya aku tuh bisa. Nujum, Aku tuh kadang bisa ngelihat orang yang buat aku orang itu baik dan bisa membagikan kabar-kabar baik buat orang lain. Dan apalagi ada podcast gitu loh, punya podcast sendiri dan yang pasti ditonton banyak orang. Ya elah, cuma 5.000 yang nonton. Itu 100, 200, 300 orang itu penting loh. Oh gitu ya. Dari mulut ke mereka, dari mulut ke mulut, jadi banyak. Nah itu makanya aku dari sekarang tuh penasaran. Cuman dari lihat dari postingan dari Lucky. Awalnya dari Lucky. Terus aku bilang, oh orang ini siapa ya? Pengen kenalan, aku pengen kenal. Ngobrol sama sini kayak ada namanya Cilina nih. Oh oke deh yang coba deh. Kan kadang orang dia yang ditawarin podcast ya, tapi aku yang menawarkan diri. Makanya jarang loh. Berasa artis tau gak? Gue berasa kayak udah kayak mata Naswa gitu. Orang yang tok aku mau dong gitu. Jarang kan? Cuman aku loh. Jarang iya. Terus apalagi conteng biru loh. Ngeri ya. Ada apa ya? Gak, aku bayar kok itu conteng biru. Nggak, maksudnya tuh apa yang membuat lu selain itu gitu loh? Ya lebih ke ini sih, maksudnya kan aku waktu itu DM sama Cina, aku bilang kalau aku tuh suka membagikan kabar baik sama orang lain melalui hidup aku. Itu salah satunya kenapa ini kan ada podcast ini. Ya aku nggak terlalu peduli berapa banyak yang nonton sih sebenarnya. Tapi which is waktu aku bagikan kabar baik itu orang bisa ngelihat dan akhirnya terinspirasi. Yang melalui konten yang dibuat ini aku yakin
akan banyak menginspirasi orang banyak melalui apa mungkin yang aku sampaikan atau mungkin yang Cina cerita ke aku gitu. Terus satu lagi yang surprise ya, kita nggak pernah ketemu, DM, terus minta WhatsApp, terus kayak WhatsApp aja kayak ngobrolnya tuh kayak udah kenal lama nggak sih? Iya benar. Kayak berasa nggak? Tiba-tiba dia bilang, Ci lagu ini bagus nggak untuk si Rosa? Ini, gue bilang ini gue kayak ini ya, gue bilang kayak berasa seperti apa ya Lisna? Seperti pengamat ini musik. Karena aku lebih baik sebenarnya jujur aku orangnya sebenarnya nggak kayak gitu ya, maksudnya aku kalau nggak percaya sama orang susah. Istriku tahu banget, makanya kalau aku melakukan apapun aku selalu sepakat sama istriku, kita buat gini oke nggak, kayak aku kirim lagu ke Cilina nih kayak gini, oh ya udah. Apa yang membuat kamu begitu? Ya just believe, percaya aja sih maksudnya. Percaya aja. Ya aku sih nggak aku tipe orang yang nggak mau terlalu mikirin nanti diapain ya nanti ya kalau gua begini nanti kalau gini. Karena berlaku sama istriku dulu waktu itu kan. Oh, hati-hati. Dia kan waktu datang ke sini kan. Untung lu duluan ya, kalau nggak kena gua peletannya. Makanya kenapa? Makanya ini aku pakai suara aja ketawanya. Aku pakai gaya istriku sih sebenarnya. Ya udah percaya aja deh aku. Dia dulu percaya aja kan sama aku. Nah, terus kan aku sempat dikirim, terus tiba-tiba dia di WA dia bilang gini, Ci, aku terinspirasi dengan nama IG kamu, udah aku bikin lagu katanya. Iya. Melangkah bersama katanya. Melangkah bersama. Kenapa kok tiba-tiba bisa itu? Aku nggak tahu, aku selalu setiap momen apapun itu aku akan selalu buat gitu loh maksudnya. Apalagi itu satu hal yang positif. Melangkah itu kan satu hal buat aku satu hal yang bagus gitu. Wow. Kalau mundur kan menurutnya nggak bagus ya. Kan tapi makanya pas brandnya tahu sepatunya itu namanya Langkah itu aku bilang, keren banget nih nama ya. Oh ya makasih. Nanti aku mau buat mundur. Jangan mundur dong. Jangan mundur dong. Oh ya aku mundur dari itu ya ceritanya si Uya ya. Apa mundur tuh? Dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab iya. itu. Uya kenapa? Mundur, aku mundur. Itu kayak lagu malu, aku malu. Kayak lagu lama itu. Tapi nggak boleh, Uya boleh cerita ya nanti. Tapi tuh jadi lagu kan. Udah ketawa aja lu sih. Gimana lu di situ ngapain lu jongkok? Udah penuh. Nah, makanya Uya ada program sendiri juga. Ada dia Uya Kuya. Itu maksudku. Ya lanjut. Program Uya Kuya dia. Terus udah jadi itu lagunya. Sebenarnya udah jadi lagunya, aku mungkin agak lupa-lupa tapi udah aku catat semua, jadi nanti aku kirim deh. Nggak sabar ya. Lagunya. Nanti kalau misalnya bagus, bisa jadi kita punya itu ya lagu-lagu di TikTok ya. Ada lagu-lagu sound kita ya. Apa namanya tim song apa sih kayak gitulah pokoknya lagu. Soalnya waktu aku pernah cerita dia udah bikin lagu kurang lebih kayak gini ceritanya, aku bilang di otak aku pas dia ngomong kayak gitu, oh ya melangkah bersama kan aku jual sepatu nikahan nih, jadi aku pengen deh kalau lagunya itu kayak ada yang kita nikah melangkah bersama kayak di altar gitu kan, keren tuh ya. Keren. Ya ditunggu ya lagunya ya. Kalau cocok kita beli ya Lisna. Tapi jangan mahal-mahal, diskon. Aman. Ya bisa lah, berapa sepatu nih aku bawa pulang ya di sini. Jadi maksud aku itu bisa jadi lagu untuk di aku punya Instagram juga. Bener. Loh. Buat wedding juga kan bisa jadi orang kayak wedding, bisa lagu wedding buat orang kalau lagi menikah. Jadi orang menikah, jadi kan yang kesini tuh rata-rata pasti pasangan yang mau menikah. Oh gitu. Jadi akan pilih sepatu untuk nikahannya. Jadi pas kamu bilang tuh, aduh. Kalau lagunya yang berhubungan dengan yang menikah gitu kan. Berarti wajib lagu itu mereka harus pas lagi nikah wajib mereka bawain. saya todong. Iya. Kamu mau nggak ya? Saya kasih diskon ya. Nanti pasti pasang lagu ini dipasang. Iya dong. Pemaksaan. Ya sebenarnya aku kalau mau bikin lagu kan sebenarnya apa aja genrenya sih. Aku bebas. Aku kadang lagu galau, lagu merit. Terakhir aku buatin lagunya buat Semi Orangkir. Judulnya Tulang Rusuk. Itu lagu pernikahannya dia. Iya, benar aku tahu. Aku buatin sama istrinya. Si siapa namanya istrinya? Vivian. Gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh kamu dapat inspirasinya dari dia kan cuma bilang aku pengen menikah nih. Kamu mendapatkan inspirasinya itu dari mana? Aku kalau dapat inspirasi tiba-tiba kok ada tulang rusuk lah, nggak tulang iga. Hanya sih tulang iga biar enak dimakan. Ya kan? Namanya kayak gitu. Tapi kalau tulang iga kan kita keluarin duit beli ya. Jadi inspirasinya sih sebenarnya lebih ke aku suka ngelihat kehidupan orang sih, maksudnya kehidupan
Jadi bener-bener kayak bikin lagu itu bukan hanya asal bikin ya. Aku kadang tuh tanya temen, gimana pernikahan lu? Gimana pernikahanmu ini? Gimana? Lu mau nikah gimana perasaannya gitu? Dari itu semua cerita itu aku rangkum jadi satu. Terjadilah tulang rusuk. Gimana caranya merangkai kata-katanya tuh bagus gitu? Wah itu nggak ada kelasnya ya kayak gitu, maksudnya Nggak ada kelas ya? nggak ada 1+1 ilmunya nggak ada. Atau kamu harus baca novel dulu gitu kan? Nggak ada. Maksudnya gaya pencipta lagu itu beda-beda. Contoh kayak Melly Goeslaw, dia itu gayanya beda. Mungkin dia lirik dulu, setelah itu baru musiknya melodi, nanti terakhir. Kalau aku ya inspirasinya dari mana-mana. Terus yang kedua, kalau bikin lagu hanya dalam hitungan berapa menit aku bisa. Jadi mungkin talent ya, talentnya aku seperti itu. Jadi ada lagu aku bisa cuman 10 menit sekali jalan langsung jadi. Aku yang penting pikirin jadi langsung jalan. Berarti ada kesamaan sama aku ya Lisna ya? Ya ada kesamaan ya. Apa tuh kesamaannya? Jadi maksudnya aku nggak bisa gambar. Aku nggak bisa desain. Tapi aku bisa membuat payetan tuh jadi cantik. Iya, aku juga. Aku tadi sama istri udah pikir ini pasti jago gambar nih. Kagak bisa. Iya. Nggak bisa gambar. Jadi warna payetan segala macamnya itu juga terinspirasi dari mana aja gitu. Kayak kamu kali ya. Jadi susah untuk menjelaskannya kayak gimana susah, gitu. Bener. Susah. Dan ini ilmunya mahal banget. Oh mahal ya? Ya mahal banget dong kalau kita mau buka. Karena dari Tuhan. Iya betul. Kalau orang yang mau kayak kita buka kelas, harganya mahal banget. Nggak bisa ngajar. Sama aku juga bisa ngajar sih. Bingung dari mana ngajarnya. Kata nanti mau ajar suruh lukis nggak bisa lukis. Jadi nggak bisa ada kelasnya. Jadi kurang lebih. Jadi aku paham. Jadi inspirasi itu bisa datang dari, dan kita tuh cepet banget. Aku kalau cipta model orang nanya cepet nggak? Cepet ya Lisna ya. Cet. Jadi. Gitu. Begitu juga kamu ya. Mungkin dari memang talenta yang dikasih Tuhan itu. Bener banget. Terus dirimu itu belum jawab loh. Iya. Dari tadi aku belum kenapa mau podcast sama aku. Belum jawab loh. Belum terjawab dengan jelas. Belum terjawab. Ya kalau mau ditanya lagi tentang itu, ya garis besarnya yang aku bilang tadi itu, maksudnya aku berharap dari podcast ini orang bisa dapat terinspirasi lah dari podcast ini. Maksud aku kan sorry aku potong. Kamu kan kenal artis juga banyak. Iya. Podcast yang tetar membahana banyak tuh mah gampang lah kasarnya gitu untuk masuknya. Kenapa memilih aku? Kayak buat lagu tadi sih ya, maksudnya kayak lagu tadi aku bilang nggak bisa deskripsikan dia deskripsi seperti apa. Yang penting aku lihat Cilina itu orangnya baik dan itu pasti akan sangat menginspirasi orang-orang yang nonton. Oh amin. Dan aku juga tadi ngerasa kaget loh yang dia bilang kalian ini nggak ada skrip. Maksudnya nggak ada skrip, dan buat aku is very good, natural kan jadinya kan. Aku nggak ada skrip. Soalnya yang lain-lain kan pasti skrip ini menit sekian ini gini ya, kamera harus tek. Nggak ada. Aku memang basically aku tuh suka nanya aja gitu, ngobrol. Nanti dari obrolan itu aku bisa mendapatkan sesuatu yang susah juga menjelaskannya kayak kamu cipta lagu gitu. Aku bisa langsung nanya gitu. Iya benar. Ya kalau aku sih mendingan kayak gitu sih. Jauh lebih jujur lah. Kita jawabnya juga lebih jujur apa adanya. Kalau emang aku ketahuan lah aslinya orang tuh seperti apa. Gitu ya. Iya kan, iya ketahuan. Kalau di skrip dulu kan nanti kamu jawabnya ini ya, nanti pertanyaan ini aku kayak gitu. Enggak. Jadi kalau kamu nggak percaya kali ya, kemarin aku podcast sama Lucky itu. Siapa itu Lucky? Lucky itu siapa? Lucky idol. Seniorku Iya. Itu. Opa Lucky. Itu aku percaya nggak? Ngobrol mau 2 jam. Oh iya. Tanya tuh Lisna. Ribet dong yang edit. Gimana yang edit nama? Jadi gue bilang dua aja, part 1 part 2. Karena itu benar-benar kemarin ngobrolnya tuh enak, benar-benar dari hati gitu dia. Ya. Nah dirimu aku mau tahu dari awal pertama kali bisa masuk ke dunia penyanyi itu dari awal tuh dari kayak gimana? Aku tuh sebenarnya basicnya tuh penyanyi dangdut sih. Oh. Baru tahu lagi kan. Baru tahu lagi tuh. Basicnya penyanyi dangdut di Surabaya. Aku suka ngamen-ngamen, ikut lomba-lomba nyanyi dangdut di Surabaya. Jadi cengkok dangdutnya cucok meong dong nih? Lumayan. Oh, seperti mati lampu lah sayang. Bisa loh. Mau bikin single? Atau album? Oh, ya, jadi dari penyanyi dangdut dulu. Penyanyi dangdut, main-main di orkes. Itu tanggal umur berapa? Itu aku
Kalau mau direntetin ya, maksudnya aku dari kecil kan emang hidup di jalan. Dari sekecil udah umur 10 tahun ya aku memang udah ngamen-ngamen di jalan, di lampu merah, jualan koran juga. Jadi benar-benar besarnya di jalan waktu di Surabaya. Tapi masuk umur 16-17 tahun aku udah mulai nyanyi. Nyanyi sudah lama tapi benar-benar nyanyi yang coba nyanyi-nyanyi. Tadinya mau pop kan, tapi era zaman itu di Surabaya itu zaman ada Mbak Sofi Sudirman di gubernurnya, itu sekolah lagu dangdut. Banyak lomba-lomba dangdut, ya udah aku nyanyi lah. Oh, nyanyi Lagu-lagunya dangdut. Rhoma Irama, lagu-lagu yang ya pokoknya yang dangdut akhirnya ya puji Tuhannya juara, kemana juara kayak gitu. Nanti boleh ya dinyanyiin sedikit dangdut Bisa dong, ya. bisa dong, bisa dong. Dangdut. Jadi emang di Surabaya sih. Oh, dari Basicnya Surabaya. Oh, jadi awal-awal tuh kamu lahirnya di? Aku lahirnya di anak siapa ya? Hai, ada iklan. Oke, nggak apa-apa. Itu anakku ya. Namanya Melody. Ya. Dia tahu aja mau masuk frame ya, masuk iklan, ada iklan ya. Jadi awalnya kamu lahir di Palopo, lahir di Kendari. Ke Palopo, dari Palopo aku ke Surabaya tahun 9. Berarti orang tua di Surabaya. Surabaya semua waktu itu. Sekarang udah ya papa mama almarhum. Ya jadi pas aku udah di Surabaya tuh baru mulai dunia musiknya. Sebenarnya. Dari penyanyi dangdut terus ikut lomba, menang. Habis itu terus mencobalah ke Jakarta. Mengadu nasib di Jakarta tahun after 98 lah, 98. Apa keberanian Anda untuk datang ke Jakarta? Wah, itu dia sih. Bondo nekat aja kalau orang Surabaya bilang bonek. Karena kita pun datang ke Jakarta itu nggak punya apa-apa juga kan. Ya maksud itu maksud aku tuh. Kok kamu bisa yakin ada saudara atau enggak? Gak punya. Jadi dia datang aja gitu. Datangnya sama kakakku. Oh, sama kakak. Sama kakak. Ya benar-benar kita tinggalnya pun ya sembarangan aja. Kadang nginep di masjid, kadang nginep kita ngekos, cari kosan yang murah-murah banget, ngamen di bis. Padahal sebenarnya di Surabaya itu udah nyaman. Tapi aku berpikir gini, Jakarta ini tempat yang bukan mungkin ya, tempat yang lebih bisa dilihat orang dan karirku itu bisa lebih bisa nanti bisa makin dikenal orang lah intinya kayak gitu. Tapi kan maksud aku gini, kamu di Surabaya kan udah enak, datang ke Jakarta tidak ada link. Nggak ada. Cuma berdasarkan impian. Impian aja. Keren. Jadi berdasarkan impian, belum kenal produser, nggak tahu jalurnya apa. Nggak tahu. Pokoknya datang Jakarta. Udah pede aja sampai Jakarta. Okay. Pas sampai Jakarta stres. Aku pikir aku yang paling bagus di Jakarta. Ternyata banyak banget yang bagus ya Tuhan. Aku pingin balik aja lah di Surabaya lebih enak. Satu sahabat langka ya dapat lagi ilmu. Jadi kalau misalnya kamu punya talenta bagus atau apa, riset dulu. Sebelum datang. Ya kan? Tapi nggak juga sih. Akhirnya kan itu membentuk kamu jadi kayak sekarang gitu loh. Tough gitu. Bener. Itu bagusnya maksudnya kita perlu untuk tidak tahu ke depan itu akan seperti apa, karena waktu kita tahu kita kaget, akhirnya kita belajar untuk bisa ngelewatin itu. Tapi itu seru loh. Seru banget. Jadi maksudnya cuma berdasarkan impian tuh kan, keinginan tuh, pokoknya aku mau datang. Tapi itu bagus loh. Percaya nggak, dulu aku tuh waktu pertama kali buka sebelum buka ini showroom ini Langka ini, aku tuh buka dari awalnya bazar dulu. Bazar biasa yang dulu tuh nggak di mall-mall 3 kali 2 kali 2 gitu-gitu. Terus punya toko. Habis itu dengan modal yang nggak seberapa itu saya buka ke Jatinegara dengan modal yang tuh yakin dan percaya. Padahal sampai di situ, wow, ini orang-orang kaya ya. Depan gue orang kaya banget, gue masih kuncup, tapi dengan mimpi itu kita berani gitu loh jadinya. Benar nggak? Iya benar banget, setuju banget. Habis itu merantau aku sampai di Jakarta. Ya kembali lagi ternyata jadi pengamen juga di Jakarta. Aku naik bis turun bis Celeduk Blok M bertahun-tahun. Setelah itu agak naik kasta. Aku nyanyi di kafe. Dapat linknya dari? Ya dapat link dari teman yang bilang ini suara lu bagus nih anak, diajak ada orang gitu. Kita ikutlah nyanyi, terus nyanyilah lagu-lagu pop, rock, R&B gitu. Cengkok hilang. Cengkok mau nggak mau harus dihilangi. Oh bisa karena ya? karena kebutuhan kalau pakai cengkok. Terus karena waktu itu aku datang ke sini bukan sebagai penyanyi dangdut, tapi emang penyanyi aja kayak gitu. Dan akhirnya nyanyilah di kafe. Zaman dulu itu masih ada Pasir Putih kafe. Oh Pasir Putih ya. New York Cafe dulu di Taman Ria. Terus pokoknya kafe-kafe yang lama banget lah. Tahun itu masih tahun-tahun 90-an lah.
99 lah, 2000 itu masih kafe kan, masih fashion cafe pokoknya dari Jakarta. Situ aku nyanyi tiap malam. Tiap malam. Daerah kota juga banyak, aku sering nyanyi kayak gitu. Ya setidaknya itu buat aku naik level karena dari pengamen jalanan naik level jadi pengafe. Setelah itu aku ajak lah keluargaku. Yang mana keluarga Ada yang papa mama yang ada di Surabaya untuk ini aku udah lumayan nih. Dulu mah boro-boro makan aja sampai ada momen yang Tapi sempat nakal nggak kamu? nakal banget. Aku menakalnya itu malah di kafe. Di kafe kan? Nah sebelum di kafe itu ada cerita lucu momen yang waktu aku ngamen itu di bis. Saking kita udah nggak tahan lapar teman aku pingsan. Kan kita ngamen. Yang ngasih dulu zaman dulu nggak sembarang orang mau ngamen mau ngasih duit. Jadi orang takut kan. Kadang kita dulu kan masih gondrong-gondrong. Tapi kan pasti aku yakin dengan suara yang kamu kan suaranya bagus. Otomatis pasti yang kasih tuh Nggak tahu ada mungkin lah. kebetulan waktu itu yang ngasih dikit ya. Dan kita belum makan dari pagi. Sore tiba-tiba teman aku lagi berdiri di depan bis ya. Aku cuma 69 tuh. Tiba-tiba dia jatuh dari bis. Kok dia mau ya ikut lu ya? Iya, aku juga bingung dia mau. Ditanya kenapa, dokternya bilang, ini belum makan ya dari pagi kata. Iya emang belum, ini kelaparan. Terus Jadi akhirnya itu momen-momen yang lucu banget. Dan akhirnya udah tadi naik level, aku nyanyi di kafe. Setelah nyanyi di kafe, udah mulai nakal. Di situ tuh yang nakalnya minta ampun. Dunia malam kan. Tapi aku cuma bilang bahwa dunia malam nggak selamanya. Ya tergantung kitanya sih sebenarnya, bukan. Terus maksud gue pasti yakin lah aku nakal ya. Ya. Apa yang membuat kamu turn back lagi mau melepaskan? Itu kan agak susah kan? Mau udah nggak mau udah bosen gitu. Ya itu sebenarnya sih kalau mau ditanya turn back apa kembalinya kapan itu lebih hidupnya lebih baik bener gitu ya. Cafe itu dulu awalnya buat aku itu susah banget tuh kembali ya. Karena emang ketemunya itu terus yang mencokokin aku untuk harus gini ya. Karena waktu itu belum dewasa kan, umurnya masih muda lah tahun-tahun 2000 sebelum Idol tuh 2000 masih udah banget. Jadi ya sebenarnya waktu setelah keluar dari kafe belum baik juga sebenarnya. Belum. Masih nakal Masih sampai nakal. ikut reality show itu masih nakal. Yang membuat aku benar-benar kembali itu waktu aku menikah. Oh, ternyata hai wanita di sana, Anda pembawa berkah ternyata ya. Dialah Oke. pemenang hati. Nah, oke. Sebelum aku masuk ke dalam yang itu, kamu udah kafe-kafe, terus kenapa bisa ikut lombanya Indonesia Idol? Itu, Kan banyak kan yang Iya, lain kan. iya. Kan dangdut juga kamu udah bisa juga. Iya. Kenapa nggak masuk yang Indosiar itu kan yang sebenarnya kalau waktu zaman 2006 itu masih kalau lomba itu lomba lain ada RRI, Bintang Radio segala macam ada, tapi yang benar-benar di TV itu cuma ada 2 waktu itu. Oh, tuh. Avi sama Ya, Avi. Indonesia Idol. Oh, belum ada dangdut ya? Dangdut belum Oh, ada, belum ada. karena 2006 dulu belum ada. Dan kenapa aku lebih milih Idol? Sebenarnya kalau ada Avi pun aku pengen ikut, tapi emang Idol 1 aku ikut gagal, Idol 2 nggak ikut, tapi Idol 3 ini orang tua suruh ikut. Ikutlah, siapa tahu rezeki. Papa yakin kok kamu nanti akan berdiri di atas panggung spektakuler itu. Papa udah begitu. Keren. Pas dia ngomong kayak gitu, aku cuma, masa sih? Ya udah ikutlah. 3 tahun kemudian ikut setelah zamannya almarhum Mike Mohede, Judika juara 2-nya kan. Ikutlah aku yang Idol ketiga. Situ baru awalnya nggak percaya bisa lolos terus. Aku pikir cuman, ya lah paling lolos di depan doang. Soalnya aku sama Nobo waktu itu. Aku deket banget. Dia 4 besar waktu itu, si Nobo anak Papua. Itu kita pikir santai lah audisinya. Berangkatnya udah agak siang dikit aja. Sombong. Udah pengalaman. Udah pengalaman. Udah. Ternyata pas itu pun jam 5 kita berangkat dari rumah. Sampai sana jam 6. Pas aku lihat, ya ampun ya antrinya 2 kilo. Panjang banget antrinya. Coki-coki ya. Wah, parah. Panjang banget. Sampai aku bilang, ini yakin ya Bu kita mau ikut? Ya udah tanggung udah sampai sini di Kemayoran kan waktu itu. Iya, itu kan awalnya hits banget itu. Dan ternyata emang yang gagal-gagal di daerah itu semua datang ke Jakarta sampai nginep di seputaran Kemayoran itu. Wow. Jadi ya mau nggak mau mereka dari 1 hari sebelumnya kan. Ya udahlah ikut antri lah kita. Antri kita berdua itu. Berapa lama tuh baru dapat nomor? Itu ngantri pendaftaran atau audisi? Antri pendaftaran sama audisi. Oh. Jadi aku antri jam 6, dapat audisinya itu malam jam 9. Berdiri, duduk, itu aja kerjanya sampai jam 9 malam. Jadi kalau ada orang bilang, ikut audisi Indonesian Idol itu kan gampang segala macem, itu sangat-sangat salah, gue bilang. Salah.
kita punya proses yang panjang juga Panjang. kok. Nggak gampang. Banyak banget yang suaranya bagus-bagus pas ketemu juri itu langsung melewat semua. Gugup, Kadang-kadang belum tentu nggak bagus ya. Makanya Iya. kayak Regina tuh sampai berapa kali ya? Dia 6 kali ya? 6 kali ya apa Regina? 7 kali dia? 7, karena 7 mungkin kali. gugup bukan berarti suaranya yang kurang bagus. Betul. Sampai ada orang-orang yang teman-temanku. Aku aja waktu ketemu Indra Lesmana, Mbak Titi, Mas Indra, Mbak Titi DJ, Dimas J sama waktu itu Indi Baren. Awalnya udah siapin lagu nih, aku akan nyanyi lagu ini depan mereka. Tiba-tiba udah ngeliat muka mereka langsung, lagu apa ya? Yang ada di otakku cuma satu, kupu-kupu malam. Kenapa kupu-kupu malam? Nggak tahu. Lala Mak, pasti nih. Kenapa Nggak tahu, kupu-kupu karena malam? kenakalan aku kali ya. Kenakalan membawa berkah. Ya udahlah aku, ini hidup wanita si kupu-kupu. Tapi mereka suka, beda nih gayanya nih nyanyinya nih dibandingin siapa yang penyanyi aslinya. Titi Puspa ya kalau nggak salah ya. Iya. Beda nih gayanya. Oke, dilulusin. Wih, teriak dong lu. Teriak dong. Keluarnya happy. sombong dong. Gitu ya. Keluar pura-pura nggak lolos. Kan biasa kan disuruh iya. ada gimmick kayak gitu Gimmick, kan. Pura-pura nangis. Tanya pas aku liatin ada Itu kan dikasih apa namanya itu. golden ticket. Ya, itu ya dikasih golden ticket. Wah, langsung happy segala macam. Karena emang buat aku tuh salah satu pencapaian yang luar biasa. Padahal waktu itu lolos itu tuh belum tentu lolos masuk spektakuler. Iya, belum. Masih Panjang. Audisinya itu totalnya ada 12 kali apa 13 kali. Baru bisa masuk. Baru masuk, belum spektakuler juga. Baru 20 besar. 20 besar workshop namanya. Jadi sebenarnya bukan membandingkan idol sekarang sama idol zaman dulu ya. Idol zaman dulu itu buat aku pribadi lebih susah. Kenapa? Karena dulu itu kita nggak punya platform yang kalau di sekarang kan sosial media udah Iya, terlalu. benar-benar. So makanya kualitas idol yang dulu itu dia jamin bagus. Jamin. Bukan berarti yang sekarang jelek ya. Bagus juga, tapi di sekarang tuh kita mau audisi pun melalui handphone kita banyak, kirim Udah bisa. udah bisa. Kalau dulu enggak. Jadi itu yang membedakan dulu sama sekarang. Yang bener-bener itu sih bener-bener complicated sih waktu itu tuh di saat aku lolos idol tuh. Terus lolos idol siapa yang dikasih tahu pertama kali? Pasti orang tua. Oh, orang tua. Pasti papa mama lah. Papa, Pasti mama. seneng banget tuh. Wah, happy banget Happy mereka. banget. Bangga banget deh Walaupun itu ya aku nggak tahu aku sampai sejauh apa ya karena kalau nginep kan itu udah lolos kan nginep tuh di hotel. Di hotel itu ada 400 orang. 400 di hotel itu. Di hotel 400 orang. Satu hotel. Dibiayain sama Dibiayain sama RCTI, dibiayain sama TV yang waktu itu menyelenggarakan Idol. Itu 400 orang di satu hotel. Aku masih ingat hotelnya Twin Plaza. Twin Plaza Hotel. Jadi itu 400 orang kita ketemu lah ini dari mana? Dari Ambon, dari Papua, semua perwakilan kan. Seluruh daerah datang untuk audisi. Aku lihat pas mereka lagi nyanyi-nyanyi di lobi, malah ada kadang yang sombong. Memperlihatkan biar yang lain ngedrop. Kalau aku dulu orangnya diem. Makanya kelihatan kan aku tuh orangnya tenang banget. Iya. Tenang banget aku. Istriku tahu kok. Iya. Malah istriku yang Gue aja dia udah senyum. Udah hahaha aja dia. Cuma nggak ada suara aja. Kalau ada kamera ada di shoot aja tuh ya. Dia lagi situ. Gitu. ya jadi benar-benar zaman dulu tuh susah banget sih idolnya dulu zaman dulu. Terus pas gitu orang nyanyi dong. Drop gak lu? Sebenarnya aku drop tapi aku tipe orang pekerja keras. Maksudnya orang yang gua nggak mau kalah. Nah itu. Kayak gitu. Karena dari awal ya, gembel itu dibentuk sampai betul. mentalnya jadi bagus gitu. Makanya pas lagi idol itu aku lihat ada yang lebih bagus. Wah, keren banget. Sampai aku pernah cengin si Iksan sama Dili. Iksan Dili, maaf ya. Gak apa-apa ya, kita kan teman sahabat nih, Bilang, ini kok model kok ikut nyanyi sih gitu. Ganteng maksudnya. Ganteng. Tapi suaranya oke nggak? Zaman waktu itu suaranya Dirli ya. Dirli sama Iksan suaranya zaman itu biasa. Maaf ya, jujur aja biasa. Sekarang bagus. Tapi zaman itu kenapa mereka juara? Ya emang karena mereka punya faktor X lah. Laki dan emang ya zamannya mereka digandrungi cewek segala macam. Tapi kalau dibilang bagus, ya bagus lah. Semua penyanyi itu tidak ada yang tidak bagus. Ya. Yang ada itu selera. Betul. Aku seleranya ini, seleranya ini. Jadi dan mereka bagus. sebenarnya Iksan sama Dili waktu itu punya karakter. Itu yang mereka buat mereka kuat. Mereka punya karakter. Jadi kalau zaman dulu kita nggak jual gimmick. Bener-bener tulus gitu loh. Dan mereka kuatnya di karakter. Terus habis itu kamu masuk
karantina yang itu. Karantina 300, dapat 400, lagi 300, 200. Oh gitu. Berapa puluh. Ulang lagi disuruh nyanyi lagi. Disuruh nyanyi lagi di depan mereka satu-satu. Jadi dulu juri capek juga ya dengerinnya ya. Capek. Malah kita bukan dikerjain ya. Yang nggak tahu, bukan dikerjain juga sih. Mungkin bahasanya bukan dikerjain. Jadi kita itu kita siap pagi, jam 4 itu harus bangun. Kita harus ke tempat studio buat audisi. Itu audisinya itu mulainya itu jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 tapi malam. karena pesertanya banyak dong, dia harus siap-siap. Salah satunya pesertanya banyak. Maksudnya ya tapi secara aku pikir juga nggak gitu juga kali ya. Kalau maksudnya kalau kan ada tempat-tempatnya kan audisinya segala macam. Tapi aku pikir lagi ya ini mungkin menempa kita juga. Tapi enggak juga sih, memang kalau di dunia TV itu begitu. Tunggunya, aku aja mau jadi bintang tamu acara jam 8. Datang udah jam 4 disuruh datang. Callingan jam 4. Iya. Memang harus dipersiapkan supaya nggak ada yang miss lah. Atau mungkin prepare kalau ada yang bajunya rusak apa-apa mungkin ya. Mungkin seperti itu. Karena emang kita audisinya itu bisa pulang jam 2 malam. Nah, terus mulai masuk lagi itu kamu paling kamu ikut Idol itu momen yang paling kamu nggak bisa lupain itu di momen mana? Pas penyaringan yang keberapa? Momen yang nggak bisa aku lupain, momen-momen yang ada beberapa teman-teman aku yang kualitasnya jauh di atas aku, suaranya bagus ya, tapi mereka nggak lolos. Aku sih ini momen yang buat aku ngerasa emang ya kalau mau ngomong secara rohani, Tuhan jagain aku, maksudnya gitu. Maksudnya di saat orang lain yang punya kualitas bagus nggak bertumbang-tumbangan, mungkin daya sakit, mungkin dia apa, tapi aku kok bisa kuat gitu loh. Aku yakin kalau bukan karena Tuhan yang kasih kekuatan nggak mungkin. Itu momen yang buat aku merasa kayak ya ini memang kekuatan yang Tuhan kasih. Kalau menurut aku tuh dari semua proses yang kamu cerita dari awal itu loh. Itu salah kenapa satunya. Mungkin sebelum kamu sampai titik sekarang kamu baru bisa flashback kan. Ya. Kenapa aku dulu tuh susah banget gitu. Ya kan, dari yang nggak ada, harus tidur di emperan, nggak makan, nggak apa segala macam. Nah itu adalah kalau dilihat kan baru ketahuan tuh, oh inilah sebenarnya muara dari Tuhan itu mempersiapkan kamu sehingga mental kamu tuh kuat di saat Indonesia Idol. Orang ngantri berapa jam, gue aja sampai pingsan nggak makan, kan? Jadi itu bener. Menurut aku jadi semua yang ada di kehidupan kamu itu Tuhan udah rencanakan gitu. Ya garisnya ya. Pas yang paling momen itu yang sampai bukan kamu masuk 10 besar. Sebenarnya aku udah jalanin aja udah kayak gitu. Sampai ada momen yang Wilson tuh juara 1. Dia tuh bareng Giselle kalau nggak salah. Dia duduk di sebelah aku. Dia tuh dari bagus suaranya, tiba-tiba udah mau naik panggung untuk audisi terakhir. Ketemu juri gitu. Itu suaranya hilang. Nggak ada sakit? Hilang. Oh. Aku tanya, tiba-tiba, suara kenapa nih? Kok gini suara gua? Lah, lu kenapa bilang gitu? Orang Ambon kan ya. Ale kenapa? Gak tahu nih beta suara begini, kenapa tiba-tiba gitu? Ada di saksinya dia inget banget, aku inget banget. Gimana beta nyanyi? Udah naik aja. Dia nyanyi di atas hancur. Suaranya gitu. Padahal sebelumnya gak apa-apa. Itu aku merasa kayak bener tadi ya. Aku lihatnya jadi flashback. Jadi fisik kamu udah tertempa gitu. Tertempa. Oh dia sampai kayak gitu. Aku yakin aku kuat. Aku pikir kayak gitu. Jadi sahabat langka, kalau menurut aku dari dia cerita itu kita bisa dapat satu ilmu, itu adalah apapun itu, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu niatkan, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Berarti kalau kamu berhenti, mungkin sekarang kamu gagal, bukan berhenti kamu tidak berhasil gitu loh. Jadi terus aja, nanti sampai saatnya tepat Tuhan akan memberikannya, boom, kamu udah siap. Ada waktunya gitu. Pasti, waktunya. Gitu. Yang penting kitanya dulu siap kan. Tepuk tangan buat saya. Kenapa dikasih kode? Ada kode bukan? Ada kode. Nah, habis itu Indonesia Idol 10 besar, kamu udah jalan. Udah jalan. Iya, jalan 12 besar, pas masuk 12 masuk 11 besar, 10, 9, 8 aku tanggung banget nih. Bisa juara 1 nih gua. Mulai sombong nih, mulai
Ya elah Dirli doang. Iyalah Iksan. Gak ada apa-apanya sama suara gua iya gitu. gitu. Maksudnya. Udah mulai sombong. Nah, Dan aku salah satu kontestan yang digadang-gadang bisa juara. Ada di situ itu ada Gea juga. Ada Nobo itu salah satu. Pokoknya Iksan sama Dirli itu mereka digadang-gadang juara juga, tapi bukan secara bernyanyi dilihatnya waktu itu. Karena mereka suaranya menang di karakter. Kalau mungkin karena mereka waktu itu umurnya kan masih muda-muda. Mereka masih umur 16 tahun waktu itu. oh, dirimu waktu tuh? Gak usah disebut ya. Kalau aku sebut nanti ketahuan nih sekarang berapa umur gua. Kayak gitu. Ya, terus? Waktu itu umurku 21 tahun. Iya, 21 tahun. Jadi Oh ya, berarti udah mateng lah untuk bernyanyi. Aku zaman itu udah mateng dibandingkan yang beberapa kontestan yang muda-muda. Jadi aku ngerasa kayak tanggung 8 besar nih. Pasti bisa nih. Tanggung 8 besar ya udah semangat tuh. Momen yang sangat buat aku drop itu ya 6 besar itu. 6 besar. Kenapa? Menurut apa yang kamu dapat pelajaran dari kok bisa udah tadinya yakin, Iya. tiba-tiba jadi Itu tadi aku dapat belajar adalah ada kok waktunya kita itu kan manusia pasti nggak pernah puas ya. Sudah pasti. Dan aku waktu itu aku nggak pernah puas. 8 besar dengan kualitas aku. Pasti aku bisa lah. Aku lebih baik dari yang lain kayak gitu. Di situ aku yakin momen yang Tuhan kayak mau bilang, lu sombong banget sih. iya. Wah sentil lu. 6 aja lu katanya. 6 aja lu. Kayak gitu. Tapi dalam hati aku 8 besar. Udah tanggung ya. 6 7 6 5 4 3. Ya tinggal berapa minggu lagi udah bisa masuk juara nih. 2 besar lah setidaknya lah kayak gitu. Kayaknya aku merasa kayak ya Tuhan bener tadi. Tuhan sentil. Kayak dari ngomong udah cukup udah. Jadi Udah satu cukup. lagi pelajarannya ya. Iya pelajaran yang aku dapat. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan dongak ya. Jangan dong. Aku dongak posisinya waktu itu merasa paling. Karena sampai Mas Ari Tulang. Sampai dan beberapa kan kita ada kelas dance juga ya. Juri-juri lain semua bilang. Nih calon nih. Oh. Karena secara teknis, secara vokal aku kuat. Enak. Maksudnya tadi kan kamu ada nyanyi di sini ya. Iya. Itu setiap kali kamu nyanyi itu nggak peres ya. Kalau aku sampai ke hati gitu loh. Bisa aja. Suara bagus itu banyak. Kalau aku ya. Iya. Tapi yang bisa bikin kita tuh terhenyu gitu. Aduh kayak kok gue bisa merasakan isi lagu ini gitu. Itu. Iya. Makanya juri-juri itu. Karena aku emang dari dulu itu selalu punya di pikiran aku dan di hati aku taruh kalau apa yang keluar dari hati itu akan sampai ke hati. Dia kayak gitu aja. Aku buat lagu pun kayak gitu. Apa yang dari hati akan sampai ke hati orang. Nah, terus waktu Indonesia ada kamu udah mulai menciptakan lagu belum? Belum, itu belum. Pokoknya setelah aku jatuh di 6 besar, marah. Pokoknya itu aku merasa kayak kesel kok Tuhan ini udah tanggung banget nih. Dibandingin yang lain ya ampun pokoknya gitu. Akhirnya pulang lah famous kan. Oh famous ya. Famous dong. Itu 2006, zaman 2006 Kak belum Ilham, ada. foto. Iya, beneran itu aku masuk ke mall. Wah, lepas semua pakai topi biar orang tahu ini Ilham. Lah ke mall tanda tangan dong. Zaman 2006 kan orang nggak terlalu masih nggak ada acara-acara lain. Dan yang mereka tonton setiap malam itu idol. Itu, jadi semua orang pasti lihat. Dan kita tiap malam ada acaranya kan biasa idol tiap acaranya. Orang tahu dong Ilham siapa, apalagi 6 besar. Semakin lama di TV, semakin banyak yang kenal kan. Jalan di mana-mana minta tanda tangan. Jalan di mana-mana minta tanda tangan. Terus? Merasa hidup, paling keren. Diundang nyanyi di daerah-daerah. Makanya tadi Cina bilang aku keluar kota di Indonesia udah sangat sering. Maksudnya ke daerah-daerah gitu lah. Karena diundang bawa nama idol aja kan, walaupun gak ada karya. Zaman kan belum ada karya kan. Akhirnya ya udah. Merasa keren, merasa segala macam, dan akhirnya kembali lagi nakal. Malah nakalnya lebih jauh, lebih parah. Star syndrome. Merasa hebat ya. Aku secara kualitas vokal udah nggak usah diragukan lah. Aku mikir dulu kan kayak gitu. Gak ada saing lah. Terus gimana akhirnya kamu bisa jadi pencipta lagu? Nah pencipta lagu sih sebenarnya kan dari papa kan. Papa ini sebenarnya pencipta lagu. Tapi awal-awal waktu nyanyi kan kamu nggak tahu kamu ada talenta untuk mencipta lagu. Aku sebenarnya kalau ngomong talent bisa bikin lagu itu termasuk nggak lama ya. Aku baru benar-benar bisa bikin lagu itu tahun 2010. Berarti which is itu belum terlalu lama lah.
Setelah star syndrome setelah atau star syndrome. apa sudah star syndrome udah drop baru? Udah drop baru. Pas banget aku iseng-iseng aja. Aku bilang papaku bisa bikin lagu, aku juga bisa bikin lagu. Akhirnya bikin lagu. Nah itulah momen itu. Salah satu lagu yang aku buat jadi tiba-tiba meledak lagunya dinyanyikan oleh salah satu penyanyi. Siapa tuh? Mau tahu? Mau tahu? Ayo kita coba. Boleh. Ayo coba mana gitarnya. Ntar aku ambil sendiri aja, nggak apa-apa, Pak. Ya. Mari kita dengarkan yang meledak itu apa? Ini ada satu lagu yang sebenarnya lagu ini yang benar-benar curhatan dari si penyanyi sebenarnya. Oh, curhat dari penyanyi ya. Iya, boleh diceritain nggak? Lagunya kayak gini. Ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, oh sakitnya cintaku lebih besar dari cintanya. Mestinya kau sadar itu bukan dia, tapi aku. Saya merinding. Lista merinding nggak? Gak ada lihat apa-apa di belakang kan? Gak ada. Kayaknya ada deh. Kamu bawa deh kayaknya. Iya itu lagu dinyanyiin oleh Judika. Oh, itu satu mencipta lagu itu langsung meledak. Ya langsung meledak. Dia tuh mintanya sebenarnya kan kita idol bukan bareng. Jadi dia senior tuh. Senior. Dia idol 2, aku idol 3. Nah itu maksud gue kok dia tahu lu bisa cipta lagu. Aku juga bingung sih sebenarnya. Dia tuh sebenarnya nanya iseng doang. Aku kan waktu itu main bola. Kita punya klub tim bola SFC namanya Celebrity Football. Itu kita lagi main tiba-tiba nggak tahu. Mungkin Bang Jude iseng aja kali. Dia bilang, "Ham lu bisa bikin lagu nggak?" Dia tiba-tiba gitu. Wah kan aku tipe orangnya, wah nggak bisa. Nantang ini.